Semoga sehat semua ya. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera buat kita semuanya. Meskipun kita dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita harus tetap semangat dan jangan lupakan protokol kesehatan dengan tidak lupa untuk memakai masker, rajin mencuci tangan, dan selalu makan makanan yang bergizi. Baik, Ibu cek kehadiran dulu ya. Sebelum kita memulai pelajaran ini, kita akan berdoa. Silahkan nanti Patricia yang memimpin kita di dalam doa. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih ya Patricia. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Apa saja lembaga keuangan bank? Bank sentral, bank umum, dan bank pemerintah rakyat, Ibu. Benar. Nah, kalau lembaga keuangan non yang ada di sekitaran kita apa saja? Oh ya, Nyoman. Kayak koperasi, Bu, koperasi simpan pinjam, Bu. Terus kalau ada lagi itu yang solusi tanpa masalah pegadaian, Bu. Hebat Nyoman ya. Ingat berarti semua ya. Ibu akan tampilkan. Ya, ini kelihatan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sejarah uang. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama itu peserta didik dapat menyimpulkan sejarah adanya uang. Kemudian tujuan yang kedua adalah peserta didik dapat menyimpulkan sejarah uang di Indonesia. Setelah kita mengerti tujuan pembelajaran kita hari ini, maka kegiatan yang akan kita lakukan hari ini adalah mulai dari pemaparan materi. Materinya sudah Ibu unggah ya di kelas LMS Modo kita. Baru kemudian kita diskusi mendiskusikan masalah yang sudah Ibu sajikan juga dalam LMS Modo. Setelah itu kalian akan mempresentasikan hasil diskusinya. Sudah paham setiap tahap pembelajaran kita hari ini? Paham ya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke, Ibu. Kita akan mulai belajar tentang sejarah munculnya uang. Nah, menurut Novita, apa itu uang? Barang. Buat bayar listrik, buat bayar pulsa, buat beli beras, buat beli makanan. Oh, hebat. Berarti uang itu adalah alat pembayaran yang sah. Oke, kita bisa gunakan untuk membeli setiap kebutuhan dan keperluan kita. Oke, tapi uang yang kita kenal sekarang itu tidak muncul begitu saja. Jadi melalui suatu proses yang sangat panjang ya. Dimulai dari masa di mana manusia itu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, mengambil dari alam ya untuk kebutuhannya. Tetapi pada kenyataannya ternyata apa yang diproduksi sendiri itu tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Maka muncullah masa yang disebut dengan masa barter. Siapa di sini yang tahu apa itu barter? Saya, Bu. Iya, silahkan Wana. Barter itu menukar barang dengan barang, Bu. Iya, betul ya. Jadi masa barter itu di mana orang saling bertukar barang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena kesulitan ini membuat manusia mulai mencari alat tukar dan mereka mulai menggunakan benda-benda tertentu yang diterima umum, kemudian bernilai tinggi dan dapat dijadikan alat tukar. Contohnya ya di sini ya ada garam ya, karena pada waktu itu ya garam ini dijadikan upah pembayaran ya. Ada tembakau, gading ya. Ini adalah benda-benda yang dijadikan alat tukar dan disebut dengan namanya itu uang barang ya. Setelah masa uang logam ini, maka orang mulai mencari alternatif lain dengan membuat uang kertas ya. Uang kertas seperti yang kita kenal sekarang ini ya. Jadi uang yang kita gunakan sekarang ini ada uang kertas dan ada uang logam ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke sejarah uang di Indonesia ya. Sama seperti proses munculnya uang di Indonesia juga melalui proses yang panjang ya. Dimulai dari
masa-masa kerajaan di Indonesia sebelum kemerdekaan. Ada kerajaan Mataram, ada kerajaan Buton, ya, ada kerajaan Majapahit, dan juga pengaruh dari masa penjajahan Belanda dan Jepang, ya, itu turut mendorong lahirnya mata uang rupiah di Indonesia. Mata uang yang pertama di Indonesia lahir itu namanya ori, ya, atau uang Republik Indonesia, yang setelah tahun 1951 ditetapkan menjadi alat pembayaran yang sah dengan mata uang rupiah, ya, dikukuhkan dengan Undang-Undang Pokok Perbankan ini, ya. Untuk materinya, ya, nanti kalian bisa lihat di LMS Edmodo, Ibu sudah unggah, juga Ibu tampilkan ada video, ya. Ya, ada video yang bisa kalian lihat sejarah perjalanan lahirnya uang, ya. Nanti kalian bisa lihat sambil kita berdiskusi di LMS Edmodo kita. Sekarang kita berdiskusi, ya. Ini linknya. Soalnya Nyoman suka bertanya ini, Bu, linknya mana, Bu? Katanya, ya. Ya, selalu kalau ketemu Ibu bertanya begitu, ya. Jadi ini linknya, silakan masuk ke link diskusi kita, ya. Kita akan berdiskusi di dalamnya. Siap semuanya? Kelompoknya gimana, Bu? Oke, baik. Kelompoknya gimana, Bu? Kelompok, Ya. Bu. Kelompoknya, Bu. Kelompoknya, ya. Kelompoknya Ibu yang pilih saja, ya. Saya nggak mau Kelompok yang sama pertama, Nyoman. Korina, Patricia, Lilis, dan Sri. Ya. Untuk topik diskusinya di situ sudah Ibu tampilkan di platform Edmodo-nya itu, ya. Yang pertama adalah coba kalian menganalisis kelebihan dan kelemahan masing-masing fase perubahan perkembangan uang dalam proses yang panjang itu. Mulai dari masa barter, uang barang, uang logam, dan uang kertas. Kemudian topik yang kedua, bagaimana proses perkembangan lahirnya uang di Indonesia. Ya, boleh. Saya barter ya. Ya. Kalau uang barang itu dia kelebihannya bernilai tinggi, kemudian digemari masyarakat setempat dan dapat dilakukan setiap orang sesuai kebutuhan. Jadi oke, sekarang kita presentasikan saja hasilnya. Nah, Ibu minta kelompok 1 siapa yang mau mempresentasikan hasilnya? Tahap perkembangan untuk barter, kelebihannya mampu mengatasi ketidakmampuan memproduksi sendiri. Yang kedua, barang konsumsi yang diperlukan lebih bervariasi. Untuk kelemahannya, manusia tidak mampu menghasilkan sendiri seluruh kebutuhannya. Yang kedua, antara produksi dan konsumsi tidak ada pemisahan. Yang ketiga, tidak ada aktivitas jual beli. Oke. Terima kasih kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Beri aplaus, ya. Oke, ya. Dari hasil diskusi yang kalian temukan tadi tentang kelebihan dan kekurangan dari masing-masing fase perkembangan munculnya uang dan juga proses perkembangan lahirnya uang di Indonesia, itu semuanya sudah tepat. Ya, saatnya kita akan merefleksikan materi yang kita pelajari. Siapa di sini yang mau membuat kesimpulan hari ini? Iya, Bu, saya mau merefleksi kegiatan pada hari ini. Tanggapan proses munculnya uang dimulai dari manusia memenuhi kebutuhan sendiri. Setelah itu masa barter, masa uang barang, masa uang logam, dan masa uang kertas. Tugasnya dikerjakan ya hari ini, ya. Ibu tunggu. Nanti berikan penilaian. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian dan kriteria uang. Nanti bahan pembelajarannya juga akan Ibu unggah di kelas Edmodo kita supaya kalian bisa mempelajari sebelum kita memulai pembelajaran pertemuan berikutnya. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa dulu. Silakan Korina yang bertanya paling akhir memimpin kita di dalam doa. Ya, kena deh. Oke, baik teman-teman, marilah kita berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran dari Ibu Christine. Semoga apa yang kita peroleh hari ini bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Korina. Kita akan menutup pertemuan hari ini, ya. Tetap semangat, ya. Semangat, ya.